Pria itu hanya membeli bakat secara acak di toko dewa, dan bisa berdiri sejajar dengan dewa dengan tubuh biasa. Jika beruntung, dia bisa dapat beli satu gratis satu, maka dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Tapi sehari sebelumnya, aku hanyalah orang tanpa bakat. Apapun yang kulakukan, bakatku selalu dinilai orang lain. Karena di dunia ini, bakat adalah segalanya. Setelah gagal wawancara, aku meninggalkan perusahaan itu. Tapi tak lama setelah keluar dari perusahaan, hujan deras turun. Ini membuatku mengutuk langit. Kenapa semua orang membenciku, meskipun aku tidak berbakat? Lalu kenapa? Setidaknya biarkan aku hidup. Tapi sekarang, langit sialan ini ingin membunuhku. Duar, sepertinya langit mendengar kutukanku, dan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan petir. Ini membuatku berbalik dan mengangkat tangan tengahku, ingin memaki dewa petir. Tapi sedetik kemudian, mataku melihat langit dengan tak percaya, karena petir itu langsung menyambar tubuhku. Saat terbangun lagi, sebuah lowongan kerja muncul di hadapanku. Ini membuatku tertegun, karena tertulis para dewa menunggumu. Sekembalinya ke rumah, aku mulai memikirkan apa yang terjadi. Aku menyadari setelah tersambar petir, tubuhku tidak terluka sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak kupahami adalah jendela informasi yang terus melayang di atas kepalaku. Tiba-tiba, otakku meledak. Mungkinkah aku telah bangkit setelah tersambar petir? Tapi kupikir itu tidak mungkin. Jendela informasi ini dan jendela status para Awaken agak berbeda. Saat itu juga, jendela informasi tiba-tiba berubah menjadi jendela pekerjaan paruh waktu. Ini membuatku terkekeh. Aku benar-benar pekerja paruh waktu pilihan Tuhan. Bahkan setelah bangkit, aku masih harus bekerja paruh waktu. Aku segera menerima tugas pertamaku. Klien, Thor, Dewa Petir. Pekerjaan, membangun ruang bawah tanah Midgard. Melihat ini, aku langsung menerimanya. Setelah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu, aku memulai perjalanan kerja paruh waktu pertamaku di alam dewa. Tapi bahaya pun datang. Seekor monster tiba-tiba muncul dan menerjangku. Tapi untungnya, sebuah tangan besar langsung mencekik lehernya. Orang yang datang adalah klienku, Thor. Dan dia sangat penasaran dengan identitasku. Karena yang bisa menerima tugasnya, setidaknya adalah dewa yang kuat. Melihat penampilanku, dia menduga aku adalah dewa dari Asia. Untuk berjaga-jaga, aku berpura-pura menjadi dewa gunung kecil yang tidak dikenal. Setelah mengetahui identitasku, Thor berkata dengan penuh arti, "Ku dengar dewa gunung selalu melindungi manusia. Ini agak bertentangan dengan pekerjaanmu kali ini. Karena pekerjaan kali ini adalah membangun tempat uji coba untuk manusia." Dalam perkataan manusia, tempat latihan itu juga akrab disebut sebagai Dunggeon. Barulah saat itu aku tahu bahwa di planet biru, Dunggeon yang terus muncul entah dari mana, sebenarnya adalah ujian yang diturunkan oleh para dewa. Dan saat ini, aku harus membangunnya bersama para dewa. Selanjutnya, aku terus berpindah-pindah di antara berbagai lokasi. Banyak dewa memujiku, tapi aku berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun